Bisa ngobrol dikit Kak. nggak Kak Re? Kak, Bisa ngobrol sebentar saya minta nggak? maaf. Ya. Kami perjalanan mau ke Takengon. Oh, Udah. Takut hujan kalau nggak terkejar karena naik motor. Bisa oh nggak gitu. ya baru on pas nyampe di Takengon, nggak lama sih ya? Oh, iya iya iya, boleh boleh. Ya, oke. Sama siapa Kak? Sama Kak Salmina. Sama Kak Salmina. Oh, Sama Kak Ayu iya iya juga. iya. Iya. Boleh Kak. Boleh Kak. Lagi ya? Kayak mana nih Alja? Yang lain kayak mana nih? Hari nggak jadi ikut? Ya. Ya, Kak Ri nggak jadi ikut? Bentar ya, kami balap nih. Iya boleh Kak. Ya, Kakak off aja dulu. Ya, nanti masuk lagi Kak. Wah, nggak ngerti nih gimana caranya live ya? Ya, matiin aja dulu. Matiin lagi. Live yang paling apa? Kok di HP di mana? Left Kak, di kiri atas, di kanan atas. Tiga ya kita nih. Itulah, kita aja bertiga ngapain? Kita telepon kabel. Atau hubungi yang lain dulu. Hubungi yang lain dulu. Belum kedengaran suaranya? Halo, yang Aser siapa ya? Kak Betty suaranya nggak kedengaran. Oke, udah tuh. Udah Kak, udah mantap. Oke. Mana? Kak, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat Kak. Kemarin kan saya alhamdulillah sehat. Kemarin kan Kak Uti mau ikut bergabung. Iya. Jadi laptopnya dipakai sama anaknya untuk belajar. Iya. Kak Uti, kemarin Irma telepon Kak Uti kan? Iya. Nggak nyambung pertama. Terus telepon yang kedua, nggak udah keluar kayaknya gitu. Itulah. Berarti kalau dia hari ini nggak bisa bergabung, mungkin dipakai lagi kan? Iya Kak. Sebenarnya kan kalau ini bisa kita ngumpulnya di mana ya? Cuman ini jam kantor saya masih di kantor kan bisa keluar ya. Iya. Dengan laptop satu aja ya. Iya Kak. Gimana di sana? Kami alhamdulillah sehat. Tapi banyak kasus nih Kak di sini di Banda Aceh. Kasus positifnya bertambah terus tiap harinya gitu. Yang meninggal juga nambah terus gitu. Kalau di sana gimana Kak? Di sini kayaknya semenjak ada keputusan kemarin pengumuman yang 19 orang sampai hari ini kayaknya nggak ada update lagi tentang ini ya, mungkin udah sembuh kita juga nggak tahu atau mungkin negatif, kita juga informasinya nggak begitu center kali karena kan makin banyak informasi sebagian orang makin panik, jadi makanya sengaja informasi itu tidak di-share dan kita mencoba juga untuk tidak men-share kasus-kasus itulah karena kan nanti sebagian orang nggak siap untuk mengetahui informasi yang baru. Ada sebagian yang menganggap
ini sangat berbahaya. Iya. Ada juga menganggap bahwa ini rekayasa. Itu yang masih Iya. bisa di apa namanya orang itu. Karena kejadiannya kan sekarang yang lagi ngetren malah yang lagi baru-baru ini kasus terjadi yang pembunuhan itu. Pembunuhan istri kedua. Oh, yang istri yang itu ya, Kak ya. Hmm. Iya. Kami juga bacanya di koran, Kak. Di koran hari ini istri muda ternyata dihabisi suami. Ya, Korannya. di situ kan ininya bunuh diri, tapi ternyata kan setelah ditelusuri nggak ada. ya, Kak. Terus lokasinya juga dekat. Waktu kita ada pertemuan di Cafe Konco tuh. Iya, Dari situ dekat lokasinya. Di sekitaran depan pintu gerbang bandara, lurus arah mau ke batalion, di situlah lokasinya. Berarti dekat kali ya, Kak ya? Dekat dengan lingkungan kita, masih apalah kalau lewat pun lihat pinggir jalan soalnya kan. Itu mungkin yang sekarang lagi menjadi perhatian masyarakat. Jadi kalau COVID ya, lagi ya, Kak ya? protokolnya tetap berlanjut seperti orang pesta menggunakan masker kan. Iya. Terus ada cuci tangan di depan pintu masuk tamu. Terus acara adatnya juga nggak boleh lama-lama kan. Pidatonya paling sekitar sekian menit. Prosesi pernikahan juga tidak diperbolehkan di rumah. Prosesi pernikahan di dalam ruangan KUA. Dan peserta pernikahan juga tidak boleh lebih dari 5 orang. Yang paling bisa dilaksanakan oleh mereka-mereka ya. Tapi kalau sejauh ini untuk menghalau keramaian kayaknya agak sulit. Terbukti pestanya berjalan terus. Berjalan kayak biasa. Tapi kayak biasa aja kan, Kak? Ada pesta keyboardnya juga gitu. Keyboardnya nggak boleh. Oh, nggak lagi. Oh, iya. Itu yang nggak boleh kemarin. Kebetulan kan ada Bang Kandung juga pesta, nggak boleh juga kan keyboardnya. Pak Kapolres langsung ditelepon kan. Iya. Boleh lah menyelenggarakan pesta karena kan undangan udah disebar. Iya. Tapi saya dengar informasi di Aceh Besar makin meningkat ya. Iya, Kak, kasusnya nambah karena mereka kalau di Aceh Besar nggak pakai protokol sih sebenarnya. Mereka kayak kita juga pernah buat kegiatan di sana. Mereka juga biasa keadaannya nggak pakai protokol kesehatan gitu ya. Kalau untuk yang baru-baru ini Irma nggak dapat informasi juga gitu. Tapi kalau misalnya untuk pesta ya sama juga yang kayak di Benar Maria nggak boleh rame-rame dalam pernikahannya di dalam ruang KUA gitu. Itu sama gitu. Tapi kalau misalnya dalam kayak pesta kematian kan biasa kan kita orang Aceh ada nujunya gitu kan. Itu kayak biasa, Kak, gitu. Nggak ada pakai protokol kesehatan, biasa aja. Yang tahlilan ya. Yang baca-baca doa ya. Jadi seperti tidak ada persoalan apa-apa lah yang Iya. Gimana aja? Kak Uti? Gimana? Pada sehat semua? Udah ada pasukan baru. Alhamdulillah sehat, Kak. Kak sehat ya? Kak Ida mana? Kak Ida lagi nggak sehat tuh. Ya, kenapa? Tapi kamu gendut kali aja. Oh ya? Ya. Makin gampang lah ya. Ya maklum lah. Maklum lah, Bujang ya. Bujang semakin hari semakin fresh. Insya Allah tahun ini berganti biar tambah gendut. Oh, ya yang telepon sendiri. Kemana Kak Ida, Kak Uti? Halo Kak Betty, apa kabar? Baik. Kak Ida di mana? Kebetulan hari ini agak kurang sehat. Main kayak gitu aja, main terus. Kapan ke BM lagi? Kapan ke BM lagi? Kapan ke BM lagi? Nggak boleh ya? Bulan depan nggak ya? Bulan depan. Ya, kita tuntaskan dulu ya. Jangan dulu ya. Ya. Sementara ya. Itu juga yang jadi pertanyaan Irma kan, Kak. Gimana kalau misalnya kita buat kegiatan di sana gitu? Bulan depan misalnya gitu. Gimana? Apa udah bisa atau memang belum sama sekali?
nampaknya untuk sementara ini belum. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan walaupun berjalan nanti agak payah kan. Iya. Sebab kedinasan juga kami selalu Zoom meeting aja. Tapi kalau untuk kegiatan berskala kecil, misalnya kayak monitoring kayak dari dinas provinsi kemarin tuh ada turun berapa orang, nanti rapat jarak 1 meter, masker, nggak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan seperti kegiatan seperti kemarin tuh memperingati hari anti kekerasan kan berkerumun orang. Itu rame orang juga ya, kayak. Tapi kalau kita di meeting di kafe misalkan kita agak jarak itu bisa. Jarak itu bisa. Jarak itu masih bisa dan itu nggak ada masalah. Sebab karena kafe juga rame aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Jadi kan, gimana rencananya mau ada kegiatan kemarin? Rencana sih Kak, rencananya gitu. Tapi tanya Kak Ida dulu, Jadi paling cepat mungkin bulan 10 sih Kak. Ya Kak Ida ya. Ya Kak Ida ya. Itulah bulan Oktober. Ya, Kak Ida, ya? Tergantung di sana juga kan. Kalau memang iya. Itu paling cepat prediksi kita kesananya aja bulan Oktober gitu. Paling cepatnya. Ini Kak Ida, kalau saya informasikan kalau misalkan kegiatannya berskala kecil dari dalam ruangan, itu masih bisa. Kita juga sering ngadain koordinasi atau rapat-rapat, bahkan di kantor Bupati itu Forkopimda juga selalu mengadakan meeting secara terbuka. Tapi tidak di luar ruangan, dia di dalam ruangan. Atau mungkin kita ngadain koordinasi di kafe-kafe juga bisa, itu kan setengah tertutup walaupun terbuka, tapi protokolnya kita jangan tinggalkan, itu aja. Iya, kita pakai protokol ya Kak ya, protokol kesehatan ya. Sekarang bahkan di kantor itu lebih banyak menggunakan ini kayak setengah APD diturunkan. Iya. Itu mungkin lebih aman ya. Pakaian itu kacamata besar tuh. Itu mungkin lebih protektif ya. Itu juga boleh, bahkan itu menunjukkan betapa kita berhati-hati. Terus ya jangan lupa lah kita siapkan cuci tangan sama hand sanitizer. Karena salah. Ini kita kegiatannya di luar, di lapangan berskala besar, bahkan upacara 17 Agustus juga kita nggak ada lagi. Nggak ada, iya. Yang upacara Forkopimda, jajaran Forkopimda, kepala dinas sama kan? Iya. Kita nggak ada lagi, jadi kita diliburkan. Dan dalam waktu libur itu bisa digunakan untuk kegiatan lain lah yang skalanya kecil. Iya. Ini kayaknya Marhama udah muncul ya? Iya, Marhama kayaknya udah ada. Mana Marhama videonya Marhama? Marhama lagi menghilang ya. Ada enggak? Tadi kan Kak, dalam perjalanan ke Takengon katanya sama Kak Salmina. Jadi mungkin nanti mereka 1 jam lagi baru bergabung. Kalau kita udah masih bergabung sih, masih ada. Ya, masih dalam perjalanan dari Benar Meriah ke Takengon. Mungkin makan waktu 1 jam. Ya, orang tuh ya. Halo Marhama. Mungkin sidangnya tadi ya. Marhama. Gimana Marhama? Putus. Jaringan nih. Halo, Marhama, ini dulu. Japri Alja dulu, gimana? Udah masuk. Gimana? Udah masuk tuh. Iya. Japri. Udah banyak nih, udah 6 orang nih. Oh, ternyata pasukan baru juga masuk. Saya aja yang satu kampung nggak pernah ketemu. Iya, biasa tuh Kak. Belum, calon kadis semua. Amin. Iya, Kak Marhama, halo. Mana dia? Udah lihat videonya kok mukanya. Wajahnya mana? Marhama.
masih tempat tidur kayaknya tuh. Yang ganteng cuma aja. Yang lain nggak ada yang ganteng, yang ganteng cuma aja. Iya. Semua. Kan? Masing-masing di rumah sendiri, Kak. Baik, Di rumah Kak. sendiri. Udah pada mandi belum tuh? Belum mandi. Kalau udah mandi udah pakai masker. Yang mana? Karena ada monitornya nggak pakai masker nih. Mama ada informasi nggak tentang korban yang kemarin itu? Korban yang informasi nggak, Mama? dapat dari berita, Kak. Dapat dari berita, Kak, di kabar Bangga tuh Bandung. di lapangan. Oh, sama si Jack. Anak nih. Gimana, Kak? Terus pantau dari ini, dari Serambi. Oh, jadi sejauh ini Mama nggak ada informasi yang secara langsung diterima ya? Di sini pastikan untuk angka pengaduan di P2TP2A meningkat. Penanganannya juga agak makin sulit karena terkendala dengan COVID. Apalagi di luar P2TP2, saya kira itu juga banyak lagi. Baru tadi kami diminta data dari bidang hukum kan untuk hak anak dan hak perempuan. Tadi untuk perempuannya sekitar 17 untuk bulan ini. Iya. Tuh, untuk Sekarang anaknya P2TP2 siapa, Kak, ininya, ketuanya? Masih Ibu Bupati? masih penyelenggaranya kan kami di sini. Kebetulan kan sekarang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di kantor P2. Oh, Kita belum sekarang kan? sekarang di kantor P2. Jadi ruangan untuk konseling di sini. Oh iya iya. Tambah saya di sini sekarang. Betty, Oh Kak Kak Betty. Kak Betty sekarang udah balik ke situ? Iya, alhamdulillah. Oh iya mantap tuh. Berarti nggak dihubungan lagi, Kak? Enggak, Hubungan lagi berarti ya? Udah langsung Enggak. balik lagi ke P2 ya. cocok jadi. Ini kan di kantornya kan? Di PP-nya kan, bukan di P2. Gabung. Oh dia. Lagi deh. Maksud Irma, kakak di bagian mananya gitu? Saya koordinator screening kasus, ketua screening kasus. Jadi kasus-kasus itu sebelum masuk ditangani, di tangan saya dulu. Oh iya iya iya. Terus apakah itu dilanjutkan atau tidak, nanti saya mau memutuskan. Kak Betty, kemarin itu kan kita masing-masing kampung kan ada terdetek pos pelayanan perempuan di masing-masing Ya. kampung, kan? Sampai ada 58 pos kalau nggak salah kemarin itu kan. iya. Sekarang gimana Kak Betty? Apakah pos-pos itu masih berjalan? Terus apakah dari jumlah yang memang kemarin kita dapatkan memang seperti itu jumlahnya atau mungkin lebih atau bahkan kurang dari itu, Kak Betty? Seperti apa kondisi hari ini? Kalau kemarin kan jumlah itu kan didata berdasarkan kader-kader yang kemarin sebagai kader Karang Taruna yang dilibatkan di LPR kegiatan kemarin ya. Nah, untuk aplikasinya belum semua terkoordinasi oleh lembaga kita, Kak. Karena kan kemarin terkendala COVID, kami rencana mau ngadain rapat. Iya. Untuk bukan rapat lah ya bahasanya, mau silaturahmi lah kan sama kawan-kawan tuh. Ternyata karena COVID-nya akhirnya terkendala, jadi belum berjalan secara maksimal. Tapi kalau untuk informasi-informasi pengaduan, sering orang mengadu rekomendasinya dari pos perlindungan kampung itu, dari pos perlindungan yang kita buat. Oh ya kan kemarin kita ini ada musibah kan, ketua Karang Tarunanya meninggal kan. Iya iya iya. Nah kemarin juga di momen itu kami sempat cerita-cerita kita akan lanjutkan tetap untuk pos perlindungan di masing-masing kampung.
kejadian yang kemarin ini kan salah satu contoh bahwa di tiap kampung itu sangat dibutuhkan pos perlindungan. Kebetulan memang tempat tinggal yang korban hari kemarin itu, beliau baru datang, baru 1 bulan di sini, belum lama. Jadi beliau belum ngerti informasinya kemana. Kebetulan di lingkungan itu juga agak jauh dengan rumah kader. Tapi kalau sempat dia di tengah perkampungan, saya rasa nggak sampai terjadi seperti itu. Karena dia tinggal di pinggir jalan, posisinya pinggir jalan itu dia kan cuman rame orang lewat, mobil lewat. Tapi sistem sosialnya nggak berlaku. Sistem sosialnya kurang bagus karena mereka jarang ketemu gitu. Tapi kabarnya Beda dengan tinggal di perkampungan. Gimana? Kabarnya dia nggak melapor juga ke apa Ya. kasusnya. Ya, satu nggak melapor, kedua memang baru ya. Kalau baru biasanya masyarakat juga belum inilah. Terus ketiga terkait dengan karena posisinya istri kedua, itu masyarakat itu kan sudah biasa melihat sebelah mata lah. Akhirnya posisi istri kedua itu juga minder, nggak berani. Apalagi dalam tertekan dia nggak berani bicara. Saya yakin sih kejadian itu kejadian klimaks, tapi sebenarnya tiap harinya dia menjadi korban kekerasan. Nah dia nggak berani melapor, posisinya bukan orang sini kan. Iya. Makanya kalau pos perlindungan itu difungsikan, saya pikir itu akan efektif lah mengurangi angka. Terus paling tidak mampu membantu lah. Karena kan kita sadar di Kabupaten Bermeriah ini jangkauan lokasinya jauh-jauh. Dia dekat dengan jalan raya, tapi dia jauh dari akses perlindungan. Oh, dia dekat dari kantor perlindungan, tapi dia nggak mengerti informasi. Oh, ada yang sudah mengerti informasi, tapi mereka nggak tahu kemana dulu sebelum melapor. Makanya di kampung-kampung itu penting kali itu. Barangkali AWPF punya program baru untuk menghidupkan pos-pos itu. Kita nanti gini aja, jangan nanti yang 50 itu aktif, tapi minimal yang kemarin sudah aktif kita bangunkan kembali, supaya itu bisa berjalan. Dan kita nanti libatkan beberapa kawan yang memang bisa memantau. Kan? Untuk awalnya ya kita mandiri dulu, mandiri nggak artinya nggak perlu kita melibatkan instansi lain. Jadi kader-kader itu aja kita didik sebaik mungkin, kita jadikan kader hukum kita untuk bisa menjadi pusat pengaduan di kampung masing-masing. Nah, nanti koordinasinya mereka dengan aparatur kampung. Itu lebih efektif menurut saya. Ya, artinya mungkin ke depan pos-pos itu mungkin lebih kita koneksikan kepada kampung yang formal di situ. Sehingga ketika memang ada kasus, mereka kan harus diketahui oleh tingkat kampung dulu ya, Kak Betty ya. Betul. Mereka bisa ke P2 atau P2A gitu kan. Kayak misalkan gini, saya melihat penyuluh agama, penyuluh KB kan sukses dalam menjalankan programnya. Tapi penyuluhan hukum tidak sukses. Kenapa? Karena memang jaringan penyuluh hukum tidak ada. Penyuluh hukum itu cuma diadakan oleh lembaga dinas Departemen Hukum dan HAM, tapi nggak berjalan sampai tingkat grassroots-nya. Untuk bagian hukum juga tidak ada program penyuluhan hukum secara merata. Mungkin terkait dengan SDM-nya kurang. Penyuluh hukumnya nggak ada. Penyuluh perempuan dan anak ya, hukum perempuan dan anak. Yang harus
fokus terhadap hukum perempuan dan anak. Sebab saya udah coba untuk desa binaan yang kami buat dulu di LBH, berhasil. Itu dari 12 desa yang berjalan efektif 4. Kadernya itu ibu imam, pak kecil, ibu kecil, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Itu sangat efektif dipekerjakan sebagai pendamping komunitas. Karena hari ini yang berjalan di komunitas itu hanya beberapa. Kita kampung di sini kan ratusan kan. Iya, betul. Di kabupaten ini kampung satu dengan kampung lain jaraknya juga sangat berjauhan. Makin hari makin tambah masyarakat, penduduk kan. Angka kelahiran bertambah. Tapi angka kekerasan pun bertambah. Angka perceraian juga bertambah. Pelecehan seksual juga bertambah terhadap anak. Marhana kenapa? Kok udah merah tuh? Udah merah, udah marah dia. Kenapa nggak ada sinyal ya? Sinyalnya kurang bagus. Tapi kita sudah Iya. di 38 menit nih, 2 menit lagi kita mungkin sudah off nih. Oh ya, karena waktunya ini ya, 40 Iya. menit durasinya. durasinya sedikit ya. Karena Dengar kita loh, bukan- Kak, dengar. Wajahnya Bukan memang nggak su- lupa. Oh, nggak Ya, dihidupin dulu wajahnya. marhamah. Ya udah, kita ambil dokumentasi sekejap ya. Ya, biar didokumentasikan. Ibu Marhana biar jumpa aja loh. Apa ini? Biar jumpa aja loh. Bentar. Udah masuk nih semua. Oke. Bentar ya. pakai masker ya. Masker. Enggak, Kak. Kami di ruangan sepi nih. Sudah pada pulang. Aja di kantor WPF kan? Mau tahu gak? Ya. Cuma dia sendiri di kantor, Kak. Iya. Dia di kantor ABPF. Ibu Jadi Irma di rumah ya? enggak, Kak. Irwan di kantor. Di kantor. Karena ada ayunan sih. Iya, karena Masih kecil ada anak dibawa? bayi. Ada anak bayi, tapi anaknya nggak dibawa, Kak. Tenang. Kau di mana? Kau di mana? Kak Uti, halo. Kak Uti, mut. Kau di? Kantor. Oh. Kantor. Mana Kau di sehat? Mana Sehat. dedenya lihat? Mana dedenya? Halo. Ini gendengnya. Itu anak lahir dalam pandemi ya? Iya, pas Namanya Pas lockdown. Iwana, Kak Betty. lahirnya lockdown. Berarti banyak dong bantuan. Soalnya saya mendata. Mendata. Oh, ini lagi mendata bantuan kepada anak dan perempuan Ya, yang terkena dampak pandemi. pandemi. Iya. Ini sudah dikirim datanya tadi. Sudah Ini ya, provinsi. Kak ya, dari Kementerian ini ya, Kak, Pemberdayaan Perempuan ya, Kak ya, data yang diminta ya, Kak ya. Iya. Iya. Karena tadi Irma dapat informasi juga dari KKR kan, dari Ketua KKR, katanya di KKR juga diminta dari Kementerian Perempuan dan Anak yang terdampak COVID katanya. Jadi ada dikirim sekitar 200 nama ke Kementerian PP. Ya itulah termasuk dari Benar Meliani. Iya, iya, Kak. Kak, halo Kak. Halo Kak. Halo. Terputus ya. Siapa nih? Jaringannya nih kayaknya ya. Iya. Ya. Jaringannya. Halo Kak Betty. Kak, kami kan Kak kirim masker. Kebetulan ngirimnya tuh ke adik punya Irma di Simpang 3. Gitu.
Oh gitu. Nanti suruh antar aja ke saya. Oh, ke kakak ya di PP ya kak ya? Kantor PP ya? Iya ya pokoknya di depan kantor DPR ya. BPR. Oke kak. Iya. PPA dan KB. Ya kak, nanti itu kan ada beberapa masker kan kak. Nanti kakak distribusi aja ya kak ke kawan-kawan situ aja, karena nggak banyak. Untuk kawan-kawan ini aja ya. Untuk Ya, kawan-kawan untuk kader-kader itu ya. bukan kader kak. Kalau kader kayaknya nggak Untuk kader cukup nggak kak. cukup. Nggak cukup ya. Untuk Kita WPF ya. WPF aja ya kak ya. Ya oke. Itu mungkin besok lah kak ya. Tapi mungkin hari ini udah Sabtu ya kak ya. Udah Jumat ya. Udah sampai kali. Kapan ya? Barangnya udah sampai, cuma mungkin belum Udah, ya. tapi ada sebagian yang belum kak Ida. Kan ada sebagian yang belum. Itu yang apa namanya kaset-kaset itu. Itu kan Kak Betty, ada kaset juga ya kak, yang di dalamnya juga ada Kak Betty di film AWPF. Yang dibawa hasil. Iya, kakak ingat kan yang kita wawancara kemarin? Yang tahun lalu sih, bukan kemarin. Udah hampir berlalu 1 tahun. Iya, udah setahun yang lalu. Jadi nanti Iya, Kak, nanti Irma kasih nomor kakak aja ya ke ini ya kak ya, ke adik ya, ke Fitri ya. Boleh. Ya. Oke. Tulisan AWPF-nya ya. Iya, nanti ada logo AWPF-nya. Ini nggak ada nih. Ada logo AWPF-nya kak. Seperti ini Kak Ben. Nah, seperti ini. Iya, yang ada logo AWPF-nya. Coba lihat. Pakailah aja, pakai. Oh. Mah, nggak keren nih. Keren. Keren kan? Gitu kak. Tapi Kak Ben nggak ada warnanya, nggak apa-apa kan? Iya. Oke, Kak Betty. Kenapa? Nanti Irma kasih nomor kakak ya ke Fitri ya. Iya. Oke, makasih banyak ya Marhamah. Masih ada nggak Marhamah tuh? Masih. Tapi dia nggak ini, nggak kasih nampak kamera. Masih. Iya. Masih ya. Nah, mana Marhamah? Senyum dulu. Pamit dulu. Biar nampak ininya, wajahnya. Udah rindu Marhamah. Iya. Sombong ya. Lagi nggak bedaan ini Oh kak. iya. Kita pakai benda, pakai tepung ya. Makanya Jahit pakai nih, masker kayak Kak Irma. Nggak pakai bedak, pakai masker aja. Sikat gigi pun nggak. Kelihatan ya. Iya, lagi jahit. Kelihatan jeleknya. Iya. Oh iya. Boleh tuh. Marhamah juga penjahit masker loh. Ih, mantap iya, dong. Im. Distribusi dong ke Banda. Oh iya ya, boleh. Iya. Marhamah penjahit masker dulu, santai-santai dia. Cabe lah pakai masker juga tuh. Mana kau? Ya pakai nanti masker? adik buat kak ya. Iya. Iya. Makasih banyak ya kawan-kawan. Ini waktunya udah mau habis ya. Aja ya. Bapak lanjut aja sebelum berhenti. Ya, sama-sama ya. Iya. Mungkin boleh nggak Kak? Ya. Maksudnya kita diskusi-diskusi kayak gini ya Kak ya. Walaupun kita nggak berjumpa, Boleh. tapi kita diskusi seperti ini ya Kak ya. Kayaknya Kak Betty udah siap-siap Ya. pulang ya. Bapak izin, Adek. Mohon Kalau maaf masih lahir lanjut tuh batin. lanjut nggak apa-apa. Minal aidin Ya, wal Dek, faizin. ya. Mohon maaf lahir batin. Ya, Kak Uti, Kak Irma, Kak Ida. Yo, assalamualaikum. Dadah, bye aja. Oh. Eh,